Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, rahmani wa rahmatullah, sehat semua ya. Karena Anda dengar ada yang sakit, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Alhamdulillah, dengan karunia hidayah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka tazawwud, berbekal dengan ilmu agar kita beramal di atas ilmu. Karena sebaik-baik bekal untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah ilmu. Dan sebaik-baik cara menghabiskan waktu yang berharga kita adalah dengan menuntut ilmu, dengan hadir di majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu dikenal dengan nama lain sebagai tamannya surga. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartaqu." Kalau kalian lewat taman surga, mampir. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa taman surga itu?" Dijawab, "Majalisul dzikri," majelis-majelis zikir. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis ilmu yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Qur'aniyah. Kita akan masuk ke kaidah yang ke-26 ya. Jadi ini kaidah yang ke-26. Ada 50 kaidah, berarti sudah separuhnya dibaca. Kita akan masuk ke kaidah yang ke-26, yaitu kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik, yang dimaksud dengan orang fasik apa? Ada yang tahu orang fasik itu siapa? Al-khariju an hududis syariah. Orang fasik itu adalah orang yang melanggar batasan-batasan syariat. Berarti melanggar perintah Allah, melanggar perintah Nabi, menerjang larangan Allah, menerjang larangan Nabi. Maka ini adalah orang yang dijuluki dengan fasik atau disifati dengan fasik. Intinya orang yang bermaksiat, jatuh dalam golongan maksiat, berarti dia melanggar perintah dan menerjang larangan, maka dia disifati fasik. Nah, orang fasik kalau datang kepada kalian dengan membawa kabar, membawa berita, membawa informasi, fatabayyanu, maka hendaklah kalian pertama kali melakukan apa? Validasi informasi tersebut. Pastikan informasi tersebut benar ya atau salah. Antusibu qauman bijahalatin. Karena kalau Anda tidak mengkonfirmasi, memvalidasi informasi atau kabar yang dibawa tersebut, ternyata berita itu tidak benar, tidak tepat, maka itu bisa menyakiti orang lain.
bisa menyakiti orang lain. Contoh misalnya kita gambarkan, ya. Tadi saya lihat waktu orang sholat zuhur, gitu kan, Mas Wahyu duduk-duduk di warung kopi, nggak sholat, gitu kan, cerita yang lain, cerita yang lain. Nah, ucapan dia mungkin benar karena melihat sesuai dengan fakta kalau Mas Wahyu sedang duduk-duduk di warung kopi, kayak ikut sholat zuhur. Tapi tetap harus kita konfirmasi berita ini. Bisa jadi Mas Wahyu sudah sholat, ya, sudah sholat, ya, sehingga selesai sholat langsung nongkrong, gitu kan. Nah, maka ini kalau sampai tersebar dan orang ternyata menuduh yang tidak-tidak disebabkan informasi tersebut, itu namanya menyakiti, zalim, ya kan, membuat kehormatan orang lain ternodai, dan itu adalah kezaliman yang nyata. Makanya Allah katakan antusi qauman bi jahalatin, ketidaktahuan kita dengan hakikat dari informasi tersebut, fakta di balik informasi tersebut kita tidak ketahui secara detailnya, secara pastinya, kemudian kita sebarkan begitu saja, maka itu bisa menyakiti orang yang terkait dengan informasi tersebut, dan itu zalim, sehingga kezaliman itu akan menjadikan apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal karena perbuatan kalian yang gampang menyebarkan informasi tanpa dikonfirmasi dan divalidasi sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat, ya, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang di antara adab, etika untuk menjaga hak saudara kita, hak sesama muslim, adalah tidak mudah menyebarkan berita-berita, informasi-informasi sebelum kita benar-benar cross check, sebelum kita benar-benar ya konfirmasi dan memvalidasi kebenaran dari berita tersebut. Hadis ya, ayat ini teman-teman sekalian, ayat ini sebab turunnya itu adalah tentang seorang sahabat yang bernama Al-Walid, ya, bin Uqbah bin Abi Mu'aid namanya. Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'aid, nama sahabat ini. Pernah diutus oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat, zakat kepada seorang yang bernama Al-Harith ibnu Dirar Al-Khuzai. Ya, jadi siapa tadi? Seorang sahabat yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'aid diutus oleh Nabi untuk menarik zakat. Karena zakat itu kalau zaman Nabi bukan diminta antum, tapi memang harus. Oh, ini udah wajib zakat, didatangi. Ya, kalau sekarang kan dibacakan ayat, dibacakan hadis, bodo amat. Ya, padahal udah sampai di nisab. Nah, kalau dulu langsung ditarik. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan apa? Kudu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kudu, kata Allah, ambil, bukan diminta, ambil dari harta mereka zakat yang berfungsi untuk membersihkan harta mereka dan membersihkan hati mereka dari sifat pelit dan kikir. Nah, kalau sekarang dibacakan ayat, dibacakan hadis, diminta, banyak yang nggak mau bayar zakat. Bahkan pernah penelitian ya, tahun 2000-an yang lalu, 2010 atau 2015, itu dari seluruh kaum muslimin yang bayar zakat menurut Basnas itu baru 2%. Padahal yang kaya banyak gitu, baru 2%-nya, seberapa. Nah, Al-Walid ini diutus oleh Nabi untuk mengambil zakat ke sebuah perkampungan
yang dikenal dengan apa? Perkampungan Bani Mustalik. Perkampungan Bani Mustalik. Jadi Bani Mustalik ini adalah suku Arab yang juga di situ ada namanya Khuzah. Jadi Bani Mustalik, dari Bani Mustalik ini nanti ada kabilah kecilnya yang bernama Khuzah. Ya. Nah, pemimpin Bani Mustalik atau pemimpin suku Khuzah ini bernama Haris ibnu Dirar. Haris ibnu Dirar. Maka sang utusan, yakni Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth ini pun berjalan hendak pergi ke perkampungan Bani Mustalik. Dari kejauhan sebelum masuk perkampungan, dia sudah melihat orang-orang di perkampungan Bani Mustalik itu di luar gerbang perkampungannya ramai, dan itu membuat Walid takut. Takut karena sebelumnya kan kebiasaan orang Arab itu bermusuhan ya. Hal kecil membuat mereka perang. Ya. Nah, kebetulan dulu sebelum Islam masuk Islam, sukunya Al-Walid ibnu Uqbah dengan Bani Mustalik atau Khuzah ini sering perang. Jadi ketika melihat Bani Mustalik ngumpul rame-rame di depan gerbang perkampungan, takut dulu. Nggak jadi dia datang ngambil zakat, langsung balik muter balik sampai ke Rasulullah, ditanya mana zakatnya, apa katanya? Wahai Rasulullah, orang-orang Bani Mustalik ingin membunuh saya, membunuh saya. Padahal belum nyampe, ya kan? Belum nyampe udah mengambil kesimpulan kalau Bani Mustalik, yaitu Al-Haris bin Dirar dan masyarakatnya, rakyatnya ingin membunuh dia. Rasulullah mendengar berita itu marah. Maka Rasulullah memerintahkan pasukan untuk datang menyerang Bani Mustalik karena informasi dari Al-Walid bin Uqbah yang salah. Ya, tapi pemimpin kaum ini yaitu Al-Haris bin Dirar itu was-was, udah memiliki perasaan ada yang nggak baik ini. Kok utusan Rasulullah belum datang, padahal itu yang menunggu mau menyambut. Jadi mereka kumpul di luar itu niatnya mau menyambut, ingin memuliakan. Kok nggak ada yang datang gitu kan? Akhirnya dia putuskan untuk pergi menemui Rasulullah. Di pertengahan jalan ketemu dengan pasukan yang diutus oleh Rasulullah. Maka Al-Haris mengatakan, mau pergi kemana? Kami akan datang ke perkampunganmu, ke Bani Mustalik untuk menyerang kalian karena kalian ingin membunuh utusan Rasulullah SAW. Maka Al-Haris mengatakan, demi Allah, kami tidak pernah punya niat untuk membunuh utusan Rasulullah SAW. Kami menunggu dan ternyata tidak ada yang datang, maka kami kira Rasulullah marah sama kami. Hingga saya pun ingin menemui Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya berita itu pun sampai kepada Rasulullah dan turun ayat ini. Ya, wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu kabar, maka cross check terlebih dahulu. Pastikan terlebih dahulu. Nah, Al-Walid ini sebenarnya nggak salah karena dia memang melihat orang-orang Bani Mustalik kumpul rame-rame, disangka itu niatnya adalah untuk menyerang dia. Akhirnya dia mengambil kesimpulan yang salah. Jadi kabar yang disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Bani Mustalik telah berkumpul siap-siap dan ingin menyerang saya, membunuh saya. Ya, fakta yang dia lihat benar nggak? Bani Mustalik berkumpul benar, tapi belum dipastikan perkumpulan itu apa gitu. Langsung udah disebarkan saja. Maka ditegur ya dengan ayat ini, yaitu wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian kabar dari orang-orang fasik,
Nah, orang-orang fasik di sini bukan berarti Al-Walid ibnu Uqbah kita katakan dia orang fasik, enggak. Dia seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun disebutkan kata fasik di sini karena memang yang biasanya mudah menyampaikan informasi, menyebarkan kabar berita tanpa cross check, tanpa konfirmasi, tanpa validasi itu adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik maka diberlakukan secara umum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Nah, berdasarkan ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kabar dari orang yang adil. Orang yang adil itu maksudnya siapa? Lawan dari fasik. Berarti orang yang soleh, orang yang taat, orang yang bertakwa, orang yang menjauhi maksiat itu diterima. Makanya syarat dari persaksian yang diterima itu harus persaksian orang yang adil, bukan persaksian orang yang fasik. Ya, dalam kitab-kitab fikih nanti akan belajar syahadatul fasik la tuqbal. Persaksian orang-orang fasik itu tidak diterima. Nah, berbeda dengan orang adil. Orang adil itu maksudnya orang yang taat, orang yang bertakwa, orang yang menjaga adabnya, menjaga muruahnya. Ini kabar beritanya diterima. Kecuali kalau ada indikasi yang mengarah kepada orang ini berdusta. Karena nggak selamanya ya orang yang disifati adil itu selalu perkataannya jujur. Ada kalanya orang itu jatuh dalam kebohongan. Ya, bahkan dalam ilmu hadis teman-teman sekalian, itu orang yang ditakdir oleh para ulama, fulan istiqoh gitu kan, istiqoh, dapat dipercaya, sholih, jujur ucapannya, kuat hafalannya. Ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang membuat dirinya terfitnah. Sehingga ketika ada gurunya yang kuat hafalannya, gitu kan, namanya misalnya gurunya dikenal dengan ini, disembunyikan identitasnya dengan diberikan nama lain. Supaya orang nggak tahu kalau gurunya ini adalah orang yang lemah hafalannya. Karena kalau ketahuan itu membuat kredibilitasnya turun gitu kan. Akhirnya dia membuat tadlis, penyamaran, padahal dia disifati dengan thiqah, suduh. Itu kan fitnah namanya ya. Kadang-kadang karena image itu ingin terjaga terus, ya dikenal dengan orang yang jujur, akhirnya kadang ada kebohongan kecil. Makanya kalau ada indikasi, ada qarinah yang mengarah kepada kebohongannya, baru tidak diterima persaksian walaupun dia orang adil. Jelas di sini ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini tidak secara mutlak menolak kabar informasi dari orang fasik, enggak secara mutlak. Ya, tapi yang diperintahkan oleh Allah mengkonfirmasi, melakukan cross check, memvalidasi. Jadi kalau ada orang bawa berita dan dia misalnya orang fasik, ya orang fasik bermaksiat, itu enggak semerta kita tolak, tapi kita harus cross check dulu, pastikan dulu. Nah, itu perintah Allah pada bayan, bukan tolak langsung, tapi kita diperintahkan untuk cross check. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak segera terburu-buru menyebarkan sebuah informasi. Jangan suka terburu-buru menyebarkan sebuah kabar berita, sebuah informasi yang belum kita pastikan kebenarannya. Karena dikhawatirkan dengan menyebarkan informasi itu akan membuat orang-orang tertentu tersakiti, merasa terzalimi. Ini banyak, terutama kita sekarang hidupnya digital kayak gini ya, di Facebook, di IG, di apa, dapat kabar begini, informasi begini, langsung share. Padahal bisa jadi informasinya hoax gitu kan. Dan itu kan bisa membuat yang terkait informasi itu
perzaliman. Dan ingat, kezaliman itu apa? Al-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Antum tahu semua orang bangkrut, seringkali kita sampaikan hadisnya. Orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Ini. Makanya Allah ingatkan kepada kita, fatabayyanu. Ya, tabayyanu, cari tahu dulu, cross check dulu kebenaran informasi tersebut. Ya, oleh karena itu pernah dikatakan ya dalam hadis, kata bil mar'i kadziban ayyuhad bisa kullama sami. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Jadi semua yang dia dengar diceritakan, ya, disebarkan, maka cukup orang ini dikatakan pendusta. Karena dia tidak cross check terlebih dahulu terkait informasi yang dia dengar, langsung disebarkan, diceritakan itu saja. Maka Nabi mengatakan kata tiba cukup orang ini dibilang pendusta dengan hanya menyebarkan semua yang dia dengar tanpa cross check. Kemudian, ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan cross check, konfirmasi terkait informasi tersebut sebelum disebarkan? Kenapa? Karena ini bagian dari adab. Bagian dari adab. Etika yang berhubungan dengan hak sesama muslim. Hak sesama muslim. Itu yang kita harus saling jaga. Ya. Dan yang harus mengkonfirmasi di sini bukan hanya yang mendengar, ya, yang mendengar, tapi pelaku dari informasi tersebut. Contoh misalnya, suatu ketika Nabi Muhammad SAW suatu malam itu pernah keluar, ya, pernah keluar dari masjid menemui seorang wanita. Malam hari keluar dari masjid menemui seorang wanita. Dan ada dua orang laki-laki melihat Nabi sedang menemui seorang wanita di luar masjid. Kedua orang ini langsung lari cepat-cepat dipanggil oleh Nabi. Sini. Dijelaskan oleh Nabi, hadhihi Sofiyah, ini adalah Sofiyah, istri saya, kata Nabi. Kenapa Nabi memanggil? Supaya tidak timbul prasangka buruk. Nah, ini namanya memberikan konfirmasi agar nanti tidak ada berita-berita miring di luar. Dipanggil, ini adalah istri saya Sofiyah. Ya. Karena sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, man huwa nafsahu awliyatumah. Barang siapa yang memposisikan dirinya itu di tempat orang yang mungkin untuk dituduh enggak tanpa memberikan konfirmasi, maka jangan mencela orang-orang yang berkerusakan pada dirinya. Yang salah siapa? Dia sendiri karena meletakkan dirinya pada tempat yang membuat dia dituduh enggak. Sehingga kalau ada orang yang merasa akan menuduhnya enggak dengan perbuatannya, panggil, diberikan konfirmasi. Nah, tidak seperti apa yang Anda bayangkan. Ini begini sehingga tidak ada lagi berita miring di belakang. Jelas ya, teman-teman ya? Nah, jadi cukup ya seseorang itu dikatakan dusta apabila mudah menceritakan segala hal yang didengarnya. Dan kita jangan membiarkan orang lain ya berprasangka buruk kepada diri kita tanpa memberikan konfirmasi kepadanya. Ya, jadi kalau ada orang yang berprasangka buruk dipanggil, dikasih penjelasan, informasi yang sebenarnya supaya berita-berita miring yang ada dalam benaknya itu hilang. Baik. Kemudian Syekh di sini mengatakan, idza tabayyana hadzal makna, apabila makna dari ayat ini telah jelas bagi kita, fa inna minal mu'sifi an yajidal muslimu kharqan wa radihan
min qibali katsirin minal muslimin li hadzal qaidatil qur'aniyatil muhkamah. Termasuk sesuatu yang sangat miris dan sangat disayangkan, banyak kaum muslimin merobek-robek kaidah ini. Merobek-robek dalam artian mengabaikan, tidak memberikan perhatian kepada kaidah tentang harus cross check dulu terkait informasi sebelum disebarkan. Wazadal amru wa tasa'a ma'a wasail ittisal al-mu'asirah ka'ajzihatil jawal wa internet wa ghairiha min wasail. Terlebih lagi, ya urusannya akan semakin besar, semakin melebar dengan adanya alat-alat komunikasi canggih pada saat ini, sehingga begitu mudahnya tangan kita main share-share, main sebar informasi berita tanpa di cross check terlebih dahulu, ya. Wa a'dhamu man yudhibu 'alaihi an-nas fi hadhihi al-wasail huwa Rasulullah. Ya, nih penting. Dan kata Syekh, dan objek yang paling banyak menjadi bahan, ya, bahan untuk melegalkan kebohongan, kedustaan pada zaman ini adalah Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah dijadikan objek untuk melegalkan kebohongannya, kedustaannya. Banyak kan? Ya, menisbatkan sesuatu kepada Nabi, padahal Nabi nggak pernah menyampaikan hal itu. Ya, apalagi ya dengan membawa-bawa Rasulullah dalam hal-hal untuk kepentingan pribadinya, ya, supaya powernya naik, supaya dagangannya lah laku, pakai bawa-bawa nama Rasulullah. Ini yang banyak sekarang, ya. Jadi betapa banyak orang yang menisbatkan hadis-hadis, cerita-cerita yang enggak benar atas nama Nabi. Dan ini adalah kedustaan yang sangat luar biasa bahayanya. Karena Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan membawa nama Nabi secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka jahanam. Ya, dan kita harus waspada, ya, terutama ketika nasihat hadis juga. Kadang kan kita ada nasihat, ya, Rasulullah SAW bersabda begini, kemudian di-share tanpa cek benar nggak itu kata Rasulullah, benar nggak itu sabda Rasulullah. Tahu-tahunya palsu, berarti antum punya andil yang menyebarkan kedustaan atas nama Nabi, dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya. Bagaimana juga termasuk yang tidak kalah bahayanya itu bermudah-mudahan atau begitu mudah dan cepatnya menukil perkataan ulama ini, kiai ini, ustadz ini berkata begini tanpa benar-benar cross check, benar nggak itu ucapan ulama itu, benar nggak itu ucapan ustadz, benar nggak itu ucapan kiai, ya kan? Kenapa? Karena kalau ucapan ulama, ucapan kiai disebar, ya, kemudian banyak orang mengikuti, ternyata itu bukan ucapannya, dan itu adalah sebuah kekeliruan, kesesatan misalnya. Ini berapa banyak orang yang akan tersesat, benar nggak? Ya, ini jadi jangan mudah menyebarkan sesuatu tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Semua ini haram, tidak boleh dilakukan. Karena Allah mengatakan inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, kalau ada berita dari orang fasik maka tabayyanu, cross check terlebih dahulu. Termasuk berita yang muncul dari pemerintah itu jangan mudah disebarkan sebelum benar-benar tahu faktanya. Ya, kenapa? Karena kadang berita-berita itu akan bisa membuat gaduh, ya kan?
membuat gaduh. Ternyata tidak seperti itu faktanya. Udah gaduh duluan karena banyak informasi atau berita yang tersebar. Ini nggak boleh. Jadi harus tetap tasabut. Ya, harus cross check, harus validasi terlebih dahulu. Kita ke level yang lebih kecil, ya, nggak usah besar-besar. Tadi urusan pemerintah, urusan pengajian, apa di tengah-tengah keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan anak bapak, anak ibu, ya, ya. Contoh misalnya, seorang istri nggak sengaja lihat SMS, ya, apa WA masuk, sayang, gitu kan, di WA suaminya, ya, sayang apa kabar, gitu kan, langsung marah-marah, ngamuk, istrinya lempar piring, lempar sana minta cerai. Enggak cross check benar, mungkin dilihat di layar suaminya ada WA seperti itu, tahu-tahu itu orangnya nyasar WA-nya gimana, nah gitu kan, ya, makanya harus cross check terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu dengan hanya melihat atau mendengar tanpa memastikan faktanya, tanpa melakukan cross check. Ya, atau kadang-kadang ada orang bercanda gitu kan, temannya ingin jahilin dia pakai nomor apa, nomor nggak dikenal, terus bilang sayang apa kabar gitu kan. Nah, untuk membuat rumah tangganya retak, hancur. Nah, jadi pelajaran penting bagi kita untuk tidak mudah menghukumi, ya, hanya dengan sebatas melihat dan sebatas mendengar sebelum tahu bagaimana fakta sebenarnya. Baik. Makanya penting di sini fatabayyanu, ya. Cari tahu kejelasannya, cari tahu kebenarannya, ya, sebelum mengambil tindakan. Baik, kalau kita simpulkan, kaidah ini mengajarkan kita pertama, wajib hukumnya tasabbut. Tasabbut itu apa tadi? Cross check, memastikan kebenaran dari informasi tersebut sebelum menyebarkannya. Sebelum menyebarkannya. Karena hal yang paling besar yang bisa menjaga hubungan sosial, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan seseorang adalah selalu cross check, selalu konfirmasi setiap kabar berita yang terkait dengan orang tersebut. Ya, betapa banyak sekarang kita pertemanannya putus, suami istri cerai, gitu kan? Hanya karena informasi yang dia dengar, yang dia lihat, tapi faktanya tidak seperti yang dia sangka. Akhirnya menyesal kemudian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalian menjadi orang-orang yang menyesal atas yang kalian lakukan, yaitu tidak tabayyun terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, bukan termasuk suatu hal yang mendesak menyebarkan informasi yang kita dengar, meskipun benar. Meskipun informasi itu benar, tapi itu bukan sesuatu yang mendesak untuk bisa disebarkan. Benar nggak? Iya. Ketika antum tahu ini informasi benar, ya benar. Kalau antum sebarkan ada manfaatnya nggak? Masalahnya besar nggak? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada masalahnya, udah nggak usah ikut latah menyebarkan berita-berita tersebut. Tahan tangan kita, karena itu bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, kaidah ini mengajarkan kepada kita termasuk adab terhadap hak orang lain atau hak sesama muslim adalah cross check, konfirmasi, validasi berita terkait dirinya sebelum disebarkan. Itu hak adab kepada sesama muslim atau orang lain. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian,
termasuk cara paling cepat memasukkan diri ke dalam neraka. Tahu apa? Nggak jaga lisan. Nggak jaga lisan. Ya, betapa banyak orang ditarik ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisannya yang tidak dijaga. Baik dia berdusta, menyebarkan informasi yang belum dia pastikan kebenarannya, menggibah, mengadu domba, itu lisan banyak. Makanya dalam hadis disebutkan, wa hal yakubun nasu fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Adakah yang lebih banyak yang menyeret orang ke neraka jahanam kecuali buah dari lisannya? Ya, lisannya sendiri. Lisan ini tidak bertulang. Ya, tidak bertulang sehingga begitu mudah tergelincir. Ya, semua hal itu bisa kita miliki, bisa kita tahan, teman-teman sekalian. Dari anggota badan ini semuanya bisa kita tahan. Kalau sudah terjadi, bisa kita tarik kembali kecuali kata-kata yang telah keluar. Kalau sudah menyakiti orang lain, itu nggak bisa ditarik kembali. Ya, baik. Maka hendaklah waspada karena lisan ini adalah faktor terbesar yang bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam wal iyadu billah. Maghrib jam berapa? 17.47 ya? Benar ya? Hah? Baik, ya, karena pembahasannya selesai, kita cukupkan sampai sini. Nanti akan masuk ke kaidah ke-27 sekarang persiapan salat maghrib. Mungkin ada yang ingin ke toilet, ada yang ingin berwudu. Silakan kita tutup dengan doa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.